Dan kita akan langsung membahas pemirsa terkait dengan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah tersebut bersama dengan narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Ada Marsma TNI Purnawirawan Agung Syarki Sasongkojati, pakar strategi Perhimpunan Purnawirawan TNI Angkatan Udara, sekaligus alumni dari US Air War College dan mantan penerbang F-5 Tiger dan F-16. Kemudian ada Aisyah Rashidila Kusuma Somantri, Direktur Kerjasama Luar Negeri Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI. Halo, selamat malam Mbak Aira dan Pak Syarki, apa kabar? Selamat malam, senang kembali di sini. Baik, kita melihat ya ini ketegangan terus meningkat untuk kondisi yang ada di Timur Tengah terkait dengan Iran dan juga Amerika Serikat. Saya ingin ke Pak Syarki. Pak Syarki, melihat serangan rudal terbaru yang terjadi ya antara Iran dan Amerika Serikat, apakah ini masih bisa disebut sebagai serangan balasan terbatas atau sebenarnya Pak sudah justru masuk dalam fase perang rudal? Jadi begini ya, perang rudal itu istilah ya. Sekarang ini secara teknis kita sudah melewati fase serangan terbatas atau limited strike. Dan sekarang lebih tepatnya adalah serangan atau operasi perang terbuka. Yang sejak gelombang serangan pertama yang ini, jadi yang untuk yang sekarang tanggal 9 itu Amerika sudah menargetkan infrastruktur Iran. Dan sebagai respon balasan, Iran menyerang pangkalan logistik di Kuwait dan banyak pangkalan lain di Teluk. Dalam doktrin militer, serangan terbatas itu memiliki pensinyalan, memberi peringatan tanpa memicu eskalasi. Namun, ketika target yang diserang adalah infrastruktur vital seperti pembangkit listrik, depot bahan bakar, dan jembatan strategis, maka tujuan operasional bergeser dari sekedar peringatan menjadi penghancuran kapasitas. Dan ini adalah missile warfare murni seperti yang disebutkan tadi. Di mana perang rudal diversikan dengan penggunaan aset tank jarak jauh sebagai instrumen utama untuk menahan pertempuran, bukan hanya sebagai alat mendukung operasi darat. Amerika saat ini menggunakan rudal jelajah dan precision guided mission yang dilepaskan dari pesawat untuk melumpuhkan fungsi negara Iran, bukan sekedar pertahanan. Mereka menggunakan rudal balistik dan loitering munition sebagai instrumen serangan balik untuk hubungan logistik lawan. Tidak ada lagi keterbatasan karena setiap serangan sekarang memicu siklus kerusakan permanen yang butuh waktu berbulan-bulan untuk diperbaiki. Ketika kedua belah pihak sudah menghancurkan fase saling menghancurkan infrastruktur kritis, maka secara militer adalah perang terbuka dengan rudal sebagai ujung tombak. Dan sebagai penutup ini adalah perang terbatas itu sudah tidak ada lagi sekarang ini. Sekarang ini negara yang diserang secara infrastruktur kritikal akan tidak melihat lagi sebagai proporsionalitas. Mereka merespon intensitas yang sama atau lebih besar untuk memulihkan keseimbangan kekuatan. Amerika terjebak pola pikir bahwa mereka bisa mendikte eskalasi. Padahal dalam perang rudal, eskalasi adalah fungsi dari jumlah amunisi yang tersisa. Ini bukan soal pesan lagi, tapi siapa yang kehabisan rudal lebih dulu, dan ini kemungkinannya Amerika akan lebih dulu kehabisan rudal. Baik, nah kalau begitu dari perspektif Anda seperti apa nih Mbak Ira kalau kita lihat membaca eskalasi yang ada? Kalau katanya Pak Syarki kan ini bukan lagi dalam fase perang terbatas tapi sudah masuk pada operasi perang terbuka. Nah, apakah pola yang kita lihat saat ini sudah pernah terjadi nih untuk kondisi Iran Amerika Serikat atau justru akan ada seperti perubahan ya? Ya, yang namanya perang itu memang kalau kita lihat bentuknya seperti jerawat, Mbak. Jadi sepertinya ini ada kayak kurva yang kemudian naik dari perang laten yang sebenarnya sifatnya ini sudah ada ketidaksetujuan, lalu dia naik ke eskalasi sampai akhirnya kemudian pecah nih di atas sebagai perang terbuka. Saya kira sebenarnya dari tanggal 28 kemarin bentuknya sudah perang terbuka, tetapi masih terbatas ya di antara Iran, Israel dan kemudian Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya kan apakah nanti akan berkembang ke perang regional ya, perang yang lebih luas yang melibatkan banyak aktor. Untungnya kalau kita lihat di sini aktor-aktor lain selain ketiga negara tersebut itu masih bisa menahan diri. Kenapa? Karena ketika aktornya semakin banyak yang kita ketahui, nanti ya ini ada potensi di mana kemudian konfliknya akan menjadi semakin kompleks, akan menjadi semakin ruwet, akan menjadi lebih banyak pihak yang harus kemudian berdiskusi gitu, sehingga resolusinya pun akan semakin panjang. Sementara kalau itu terjadi, yang dirugikan sebenarnya itu adalah negara-negara Arab GCC pertama, negara-negara Asia yang mendapatkan suplai energinya dari Hormuz, dan nanti pasti ini akan merembet ke Eropa dan pastinya ke Amerika Serikat gitu, karena harga energi yang semakin naik. Jadi saya rasa sebenarnya semua pihak sekarang masih berusaha untuk menahan diri. Bahkan untuk negara-negara yang sekarang menjadi mediator itu adalah negara-negara yang pasti itu terdampak paling pertama terhadap perang tersebut. Pakistan misalnya, lalu kemudian Arab Saudi, lalu kemudian kita tahu ada Qatar, Oman ya. Jadi ini adalah sebenarnya upaya dari seluruh pihak untuk bisa ya mengkeep
konfliknya di perang yang sifatnya adalah terbatas meskipun terbuka, gitu ya. Nah, tetapi kita lihat tadi dari kurva yang kemudian naik itu, kadang-kadang memang ini sifatnya nggak linear, karena di atas ini pasti ada yang namanya itu adalah stalemate atau kondisi di mana kemudian kedua belah pihak ini sudah lelah untuk bertarung, sehingga pada akhirnya ya terjadi negosiasi di sana. Permasalahannya, ini sifatnya nggak hanya sekali saja naiknya, tapi dia bisa naik turun, ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini naik turun itu periodenya akan selalu berulang. Setiap kali kemudian ada miskomunikasi, setiap kali ada distrust, setiap kali kemudian merasa bahwa pihak lain ini memberikan keunggulan dan mereka kalah. Selama kemudian kelelahan dari segi politik, kelelahan dari segi militer, dan kemudian kelelahan dari segi ekonomi ini belum terjadi, perangnya akan terus berlanjut gitu. Nah, permasalahannya sekarang kedua belah pihak ini masih memiliki ya keinginan dan political will untuk bisa melanjutkan ini gitu. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya distrustnya itu sangat besar. Makanya sebenarnya untuk bisa menghentikan ya eskalasi ini dibutuhkan komunikasi yang baik antar elit, misalnya melalui channel khusus ya, hotline for example di antara juru bicara Iran dan juru bicara Amerika Serikat, apakah memanfaatkan kembali misalnya organisasi-organisasi multilateral seperti misalnya ASEAN, lalu kemudian OPCI, lalu kemudian bahkan Dewan PBB, Dewan Keamanan ya, atau bahkan kemudian kita bisa melihat ya adanya upaya-upaya dari negara garantor yang selama ini kemarin sempat ada gagasannya tetapi tenggelam ya saat perang ini semakin berlarut. Baik, nah kalau begitu dengan sepertinya eskalasinya masih terus naik ya, kemungkinan besar kita lihat dalam beberapa waktu ke depan yang setidaknya untuk waktu dekat. Pak Syarki, secara militer Anda melihat bagaimana untuk peta kekuatan, apakah ada perubahan signifikan untuk kekuatan Iran dengan kekuatan rudal balistik dan juga drone-nya yang selama ini kita tahu sebagai senjata utama, dan untuk Amerika Serikat sendiri apakah ada perubahan mungkin dengan apa yang sebelum terjadi dalam eskalasi yang sudah dari awal kita lihat? Nah, secara practically atau secara praktis tidak banyak perubahan. Cuma sekarang mereka setelah jeda waktu itu mereka sekarang mengisi amunisi lagi. Namun masalahnya adalah sistem pertahanan udara Amerika di Timur Tengah seperti Patriot, PAC-3, THAAD, dan Aegis Combat System didesain untuk menghadapi ancaman konvensional. Namun Iran telah berevolusi melalui pola sati asimetris ya. Rudal terbaru Iran seperti yang hypersonic apalagi Fatah 2 memiliki kemampuan maneuverable entry vehicle yang memungkinkan mengubah lintasan terbang sebelum mencapai target sehingga sulit untuk diintersepsi. Ini membuat kalkulasi radar fire control lawan menjadi sangat sulit karena waktu atau window of opportunity waktu untuk mencegat itu akan menjadi sangat pendek. Selain pertahanan udara juga memiliki titik jenuh atau namanya saturation point atau poin saturasi. Jika Iran meluncurkan 50 rudal secara bersamaan, maka sistem pertahanan Amerika tidak memiliki cukup interseptor setiap pangkalan untuk menjalankan secara simultan. Mungkin Amerika punya teknologi sensor terbaik ya, tapi Iran memiliki keunggulan dalam volume of fire atau unggul dalam jumlah tembakan untuk ditangkis. Ketika jumlah rudal yang masuk incoming melebihi kapasitas peluncuran yang tersedia, maka rudal tersebut otomatis akan menembus sistem pertahanan lawan. Iran juga menggunakan electronic warfare, perang elektronika untuk membuat radar lawan sehingga rudal balistik bisa meluncur tanpa terdeteksi kapasitas. Dan akhirnya pertahanan udara itu bukan sihir, itu adalah matematika. Jika kita punya 10 rudal pencegat dan musuh menembakkan 20 rudal, maka matematika tidak akan berpihak pada kita. Iran tidak butuh teknologi yang lebih baik dari Amerika, mereka hanya butuh teknologi yang cukup baik untuk membanjiri sistem Amerika sehingga kesulitan konsentrasi. Ini adalah engineering lawan fisik. Dalam pertempuran, kita tidak bisa menembak jatuh 10 peluru dengan 10 musuh dengan satu peluru. Maka hal yang sama juga berlangsung pada pertahanan rudal. Jadi kali ini kita akan kesulitan karena jelas Iran memiliki kemampuan yang jauh lebih banyak, dan ini bukan kata-kata saya, ini dari data apapun, Iran memiliki jumlah yang sangat banyak dalam penyerangan. Baik, Iran lebih unggul ya Pak ya untuk kita lihat di kondisi saat ini ya. Nah, kalau begitu Mbak Ira, tadi Anda mengatakan bahwa pelibatan organisasi-organisasi di tingkat internasional sepertinya juga harus kita lihat lebih aktif lagi, lebih agresif lagi ke depannya. Pertanyaan saya berarti Anda melihat peluang untuk MOU perdamaian ataupun pembicaraan di ruang-ruang diplomasi ini sebenarnya masih sangat bisa untuk memberikan kata sepakat atas kondisi ketegangan yang terjadi? Ya, jadi begini Mbak, kalau misalnya kita lihat, ini apakah masih ada keinginan dari kedua negara untuk bisa mencapai perdamaian dan mengakhiri perang? Ya, masih ada. Tapi secara operasional sebenarnya MOU ini sudah tidak
bisa diterapkan lagi karena kita melihat sekarang keadaannya sudah terekskalasi. Oke. Sementara baseline dari MOU tersebut ini adalah kemudian menciptakan sebuah kondisi di mana ada negative peace atau ketiadaan ya, tembakan satu sama lain atau kekerasan antara Amerika Serikat dan Iran untuk bisa mencapai sebenarnya exchange of information, ya, pertukaran informasi, pembangunan kepercayaan, dan ada istilahnya namanya confidence building measure atau ya memberikan sebenarnya transparansi untuk lawannya ya terkait apa yang kemudian akan dilakukan. Nah, permasalahannya ya kondisi damainya sudah tidak ada nih. Ya. Jadi kita melihat di sini adalah sebenarnya kita bisa aplikasikan yang namanya chicken game theory, di mana kemudian kedua negara ini menghindari posisi di mana pihak lawan ini mendominasi karena terus mengekskalasi sementara mereka diam gitu ya, dan mereka ini akan ada berada di dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sebenarnya yang paling menguntungkan dari situ itu adalah dua-duanya berunding, tetapi karena tadi ada ketakutan ketika mereka sudah memutuskan untuk berunding sementara yang satunya ekskalasi gitu, akhirnya dua-duanya ekskalasi, meskipun itu sebenarnya menjadi pilihan yang paling tidak menguntungkan bagi mereka berdua. Nah, saya kira sebenarnya di sini karena mediator ini memiliki keterbatasan. Dalam artian sebenarnya kita bisa melihat ya kerja keras dari Pakistan, kerja keras dari Qatar, lalu kemudian dari Oman gitu ya, Arab Saudi pun yang sebenarnya tadinya sudah mewanti-wanti negara-negara Arab Teluk lainnya untuk bisa menahan diri dan dalam melakukan serangan gitu. Nah, ini sebenarnya memiliki keterbatasan dalam artian resources yang harus dikerahkan untuk bisa menahan ya negara adidaya dan kemudian negara great power kawasan yaitu Iran dan Amerika Serikat gitu ya. Ini sebenarnya sangat besar. Nah, saya rasa sebenarnya kemarin sempat ada pembicaraan terkait bagaimana menghidupkan kembali atau kemudian menekan kembali inisiatif dari kemudian Dewan Keamanan PBB yang selama ini render incapable. Karena apa? Karena resolusi yang selalu masuk ke DKPBB ini selalu mengalami veto. Misalnya saja kemarin resolusi dari Bahrain ya, yang kemudian dibicarakan di dalam sidang Dewan Keamanan, itu diveto double oleh kemudian Rusia dan Cina. Sanksi-sanksi yang kemudian dikenakan ke Israel terkait kemudian aksinya di Palestina dan kemudian di Lebanon, selalu diveto oleh Amerika Serikat. Saya kira sebenarnya perlu ada peranan yang lebih aktif, setidaknya untuk bisa menerapkan, misalnya saja ya, pasukan kemudian perdamaian, tidak untuk kemudian di darat seperti yang kemudian tradisionalnya dilakukan, tetapi misalnya di laut. Ini sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh kemudian Dewan Keamanan PBB, tapi bisa dipertimbangkan sebagai alternatif lain. Lalu kemudian memanfaatkan misalnya organisasi-organisasi yang selama ini belum terlalu dieksplor untuk fungsi ya, penjagaan perdamaian dan kemudian bahkan untuk mediator. Jadi dia menghidupkan sebenarnya ada sebuah aspek yang kita sebut sebagai kemudian conflict resolution. Misalnya saja kita bicara tentang peran dari OKI atau misalnya peran dari misalnya BRICS misalnya, ini nggak pernah kita bahas. Lalu kemudian ya di sisi lain kita bisa melihat bahwa ada misalnya negara-negara selatan-selatan yang ini juga kemudian memiliki kayak peranan besar sebenarnya di dalam hal ini. Saya kira sebenarnya itu bisa menjadi alternatif apabila memang ternyata di KPBB ini dianggap sebenarnya kurang bisa berpartisipasi secara aktif karena ada keterbatasan dari negara-negara 5 negara yang pemilik hak veto tersebut. Meskipun kita lihat sebenarnya ada juga sebenarnya potensi dari pelibatan negara-negara garantor yang mana sebenarnya ini direkomendasikan sebagai negara P5 juga gitu. Kemarin sudah ada sebenarnya niatan untuk menjadi kemudian negara-negara penengah, diantaranya adalah Cina, Rusia, ya, Inggris, Prancis, dan keempat negara ini sebenarnya mereka sudah berkomitmen untuk bisa menjaga perdamaian di kawasan Timur Tengah setelah MOU-nya itu ditandatangani. Tetapi sampai saat ini kita belum melihat adanya implementasi yang jelas dari komitmen-komitmen tersebut yang baru terucap secara politik ya. Baik, nah jadi semakin menarik sebenarnya kita lihat kalau misalnya perdamaiannya sudah tidak ada tetapi masih ada keinginan yang terlihat, cuma ketakutan ini yang menjadi tembok penghalang yang menuju ke arah sana. Jadi bagaimana eskalasi ini akan berlanjut ke depannya, kita akan nantikan sama-sama, kita akan bahas lagi di lain kesempatan karena waktu kita terbatas. Terima kasih tapi untuk semua analisa yang dibagikan yang sangat tajam dan menarik Pak Syarki dan juga Mbak Aira. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih banyak, selamat malam. Pemirsa, usai jeda berikut ini